4 tips untuk membuat adenium blooming dan berbunga kompak seperti ini. Yang pertama, tempatkan di posisi full sun, sinar matahari cukup. Kedua, pilih media tanam yang subur dan poros. Kemudian ketiga, lakukan pemupukan rutin dan terjadwal. Dan keempat, penyiraman yang cukup. Saksikan di Edutainment Channel. Oke, jadi hari ini kita sudah ada di Kos Putri Orange 1. Kita akan tunjukkan lokasi penempatan dari pot-pot adenium, dimana sesuai pembahasan kemarin disampaikan bahwa supaya adenium bisa blooming dan mau tumbuh kembang secara serempak, itu harus ditempatkan di tempat yang full sun atau terkena sinar matahari secara langsung sejak pagi sampai sore hari. Nah, ini kebetulan Kos Putri Orange 1 ini lokasinya membujur ya dari arah timur ke barat, sehingga bisa kelihatan di sini sejak pagi sampai sore nanti semua tanaman yang di sini akan mendapatkan sinar matahari secara penuh ya, makanya disebut full sun. Dan sesuai dengan karakteristik dan habitat asli dari tanaman adenium yang memang hidupnya di daerah gurun pasir yang panas dan tandus, maka dia lebih menyukai lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi itu poin pertama, meletakkan atau memposisikan tanaman adenium di lokasi yang full sun, artinya mendapatkan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya. Setelah memposisikan tanaman di posisi yang full sun, kita akan membahas terkait media tanam. Selanjutnya untuk komposisi campuran media tanam yang kita gunakan itu terdiri dari 3 macam. Ini namanya pasir malang ya. Kalau Anda tidak bisa menemukan pasir malang di daerah Anda bisa gunakan pasir kali. Kemudian ini apa ini Mas? Kompos daun jati ya, produksi sendiri. Kalau Anda berminat mendapatkan kompos daun jati ini produksi dari kembangmekar.com Jogja, Anda bisa kontak kami di kolom deskripsi. Kemudian ini yang terakhir adalah sekam bakar yang bisa diperoleh di nursery atau di toko-toko yang menyediakan perlengkapan berkebun. Jadi komposisinya yang pertama kita ambil ini pasir malang ya, 1 takaran pasir malang, kemudian 2 takaran kompos daun jati ya, 2 bagian kompos daun jati, kemudian yang terakhir 3 bagian sekam bakar. Seperti itu, kemudian dicampur Mas, tolong di mix, dicampur 3 jenis media tersebut: sekam bakar, kompos daun jati, dan pasir malang dengan komposisi perbandingan 1, 2, 3. 1 bagian pasir malang, 2 bagian kompos daun jati, dan 3 bagian sekam bakar. Oke, sudah Mas? Oke. Jadi seperti ini hasil akhir ya, mix percampuran media tanam yang selanjutnya dapat kita aplikasikan untuk digunakan sebagai media tanam adenium. Oke, selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya adalah tahapan
pemupukan sekaligus penyiraman. Ini kita akan gabung ya, trip untuk pemupukan sekaligus penyiraman. Karena kalau Anda ingin memperoleh bunga adenium, sebaiknya pola penyiraman yang dilakukan adalah dengan sistem stres air. Bagaimana caranya? Simak di video selanjutnya. Oke, setelah tadi disampaikan video mengenai penempatan lokasi full sun, kemudian pembuatan komposisi media tanam, video selanjutnya adalah teknik penyiraman sekaligus pemupukan dengan sistem stres air. Stres air yang dimaksud adalah kita sengaja menyiram tanaman itu hanya dalam durasi 1 minggu 1 kali. Tujuannya untuk apa? Supaya unsur-unsur makro yang terhadap dalam pupuk ini bisa seluruhnya terserap ke tumbuhan. Dan tumbuhan di sini dipacu untuk segera melakukan proses pembungaan. Dan satu hal lagi yang perlu diingat bahwa disetrus seperti namanya, mawar gurun atau adenium ini memang tumbuh di habitat aslinya adalah habitat yang gersang dan kekurangan air. Jadi untuk bisa tumbuh, berkembang atau blooming secara serempak perlu dilakukan teknik yang namanya stres air. Cuma perlakuan stres air ini hanya bisa dilakukan untuk tanaman yang sudah dewasa dan sudah sehat. Kalau tanaman masih dalam masa vegetatif pertumbuhan, umur kurang dari 1 tahun, sebaiknya jangan melakukan trik ini karena bisa berdampak tanaman menjadi layu kemudian mati. Caranya adalah kita campurkan 1 sendok makan ya, 1 sendok makan pupuk. Kita menggunakan pupuk Gandasil B di sini. 1 sendok makan ke gembor ya. Ya, masukkan Mas. Satunya ini kita masukkan ke ember, kira-kira diisi cukup seperempat ember saja. Sama kita masukkan 1 sendok pupuk. Nah, pupuk yang digunakan bisa ditunjukkan. Ini pupuk Gandasil B yang warna merah. Ya, kenapa kita pakai ini? Karena untuk pupuk Gandasil B warna merah atau mungkin Gromor yang warna merah, itu artinya adalah pupuk tersebut mempunyai kandungan K, P dan K yang tinggi. P itu fosfor, K itu kalium. Kalau untuk pertumbuhan vegetatif, batang dan daun, sebaiknya gunakan yang hijau, karena itu untuk pertumbuhan batang dan daun. Kalau sudah diarahkan ke pertumbuhan bunga dan buah, maka gunakanlah yang warna merah, karena ini memiliki komposisi fosfor dan kalium yang tinggi. Oke, siapnya bisa diaduk Mas. Diaduk sedikit aja, diaduk. Yang itu juga yang di gembor. Sekarang bisa disiramkan Mas, yang di gembor contoh disiramkan aja. Untuk menggunakan sprayer gembor seperti ini, penyiramannya seminggu sekali ya, dikocor sampai full. 1 pot aja coba Mas. Nah, misalnya itu yang diprogram mau dibungakan, maka itu penyiraman seperti itu dilakukan seminggu hanya 1 kali saja. Dan 6 hari berikutnya libur nggak disiram. Jadi inilah yang disebut stres air. Tanaman dipaksa dalam kondisi setengah mate gitu, kekeringan, tapi ini disuplai dengan pupuk P dan K tinggi untuk memacu pertumbuhan bunga. Oke, cukup Mas. Oke, cara stres air yang kedua, selain dengan disiram manual seperti tadi, kita juga bisa melakukan perendaman. Perendaman misalnya dilakukan pada hari Sabtu sore menjelang maghrib, dan nanti baru
diangkat kembali di minggu paginya. Kemudian ditempatkan lagi di tempat yang full sun, sinar matahari penuh selama seminggu berikutnya, tidak boleh disiram sama sekali. Nah, ini tekniknya seperti ini. Ini kita ambil tanaman yang sudah dewasa ya, umurnya sudah setahun, kemudian ini sudah di grafting dalam kondisi sehat. Ini siap dilakukan proses stres air. Caranya diambil mas, kemudian dimasukkan ke ember yang tadi sudah dikasih pupuk ya, udah direndam aja, lepas. Nah, dalam posisi terendam seperti itu, tapi sebaiknya jangan sampai kayak gini, airnya dikurangi dulu mas, sorry, diambil. Kira-kira airnya setinggi ini, segini. Kalau direndam masih ada sisa air, batasnya sampai segini. Juga bisa diulang lagi. Oke, jadi kita ulang lagi ya teknik untuk stres air yang kedua. Ini pot direndam di ember yang sudah dikasih pupuk dan campuran air tadi, cuma nggak sampai tenggelam, masih ada sisa di sini. Jadi airnya kurang lebih separuhnya saja, separuh tinggi pot. Ini direndam dalam waktu kurang lebih ya 12 jam lah, bisa menjelang maghrib sampai pagi hari. Nah, ini dilakukan semalam suntuk, kemudian besok paginya setelah proses perendaman ini bisa diambil dan ditempatkan kembali di tempat yang panas, full sun, selama seminggu penuh, tidak boleh disiram. Ini yang disebut dengan stres air. Proses pemupukan dengan metode stres air. Harapannya tadi pupuk yang dilarutkan di situ bisa terserap sempurna ya, terserap sempurna ke media tanam, kemudian diserap tanaman secara full. Inilah yang disebut dengan pemupukan dan penyiraman dengan metode stres air. Demikian tadi tips dan trik untuk proses blooming ya, pembungaan adenium. Mulai dari pemilihan lokasi, penempatan pot yang full sun, kemudian campuran komposisi media tanam, dan yang terakhir adalah proses pemupukan dan penyiraman dengan cara stres air. Dengan kombinasi tips dan trik tersebut diharapkan tanaman Anda akan blooming atau berkembang secara serempak dalam waktu kurang lebih selama sebulan ke depan. Oke, simak terus video-video berikutnya, dan apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share. Jangan lupa tinggalkan komen apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.